Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di terjerak-jerak bersyukur tiba Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat istiqamah yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah li atas Islam, li atas iman, li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah niki berat, tetap berada di atas ajaran Allah niki berat. Padahal agama Allah inilah yang termahal, ia si paling berharga. Dan istiqamah di atasnya berat, melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ita detegin ini istiqamah melainkan dengan bantuan dari Allah. Oleh karenanya keistiqomahan seseorang itu termasuk karamah, termasuk Nabi karamah, bahkan dialah karamah terbesar. Karamah terbesar di saat manusia bisa istiqamah di atas agama Allah. Luwih dengan makin meta karamah agar bisa terbang. Meta karamah akan nabung ngejim. Ya, meta karamah bisa berjalan di atas air. Tapi ketahuilah semua itu tidak ada manfaatnya kalau tidak
disertai dengan istiqamah di atas agama Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan a'zamul karamat luzumul istiqamah. Karamah terbesar itu senantiasa istiqamah. Ya, karamah terbesar niki senantiasa istiqamah. Istiqamah di atas tauhid di saat seluruh orang berbuat kesyirikan itu berat. Istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat seluruh orang mengerjakan kebid'ahan itu berat. Istiqamah berhijab, ibu-ibu berhijab, apalagi sampai bercadar, di saat semua orang justru buka hijabnya, buka jilbabnya, itu berat. Istiqamah salat berjamaah di saat seluruh dengan ngeremehan salat berjamaah. Istiqamah salat berjamaah berat itu. Apalagi salat subuh. Istiqamah menuntut ilmu niki berat. Ya, dan dia tidak ringan melainkan bagi orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala langkahnya. Angka saringanan langkah teisi Allah melaksanakan kebaikan-kebaikan dan terus menerus ringan, inilah karomah terbesar yang diberikan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkakah muntabau istiqamah, istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, istiqamah kita salat, istiqamah berakhlak mulia, istiqamah menuntut ilmu. Maka perbanyaklah terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Lah bega suit telibur ini. Ya kira jeluah telibur ini. Lain wahara. Setahun? Sekarang 5 tahun ini sebelum corona atau sang sebelum gempa dah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjumpaan kita niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Makin pengajian kita niki melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, buku yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang akan kita baca makin yaitu bab yang ketiga. Mulai malam kita baca niki bab ketiga, yaitu bab as-sabr. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan babus sabri, bab tentang sabar, tentang Nabi sabar. As-sabru bahasa niki, bahasa Arab atau bahasa Persia ini? Bahasa Persia apa kan? Sabar bahasa Indonesia, bahasa Persia ini. As-sabru artinya adalah al-habsu. Sabar artinya menahan. Artinya Nabi menahan. Dan sabar niki kata ulama kita ada 3 macam. Pira macam loina? Telu. Sabar dari musibah. Yang pertama itu sabar dari musibah. Yang kedua sabar melaksanakan ibadah. Yang ketiga sabar menjauhkan maksiat. Sabar di saat ditimpa musibah, di saat sakit musibah atau ndek sakit niki musibah. Saat sakit kita sabar, saat uang habis kita sabar, ya, dan musibah-musibah yang lain.
hadapi dengan sabar. Si kedua, ibadah, perintah dari Allah harus kita hadapi dengan sabar. Beniki angkun teh si datang salat niki, amun dia sabar datang salat, benih gini nih salat, dia dengan oke. Tapi karena kesabaran terdoronglah kita untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, sabar di dalam menjauhkan maksiat. Apapun itu, kalau itu sudah larangan dari Allah, hindari. Lah melihat lagu kita gin gawe ini ngata tahan diri. Tahan diri untuk tidak melakukannya, itulah sabar. Jadi sabar artinya Nabi al-habsu, menahan. Menahan dari apa? Amma yughdibullah ta'ala. Menahan diri dari segala hal yang menjadikan Allah murka. Tahan diri dari segala hal yang bisa menjadikan Allah murka. Saat mau musibah, tahan diri, ndak jangan Allah murka kita itu lantaran ucapan kita. Misal mau musibah nyumpak nyenak leka, ya, atau anggota badan kita mau musibah selapuk pelentong tengene, nya sanina teh ngulu-ngulu, ieu tempel teh gara-gara musibah. Ya, tahan badan, jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Tahan juga hati, ndak menjangkan datang murka Allah. Mau musibah, ndak bareh hati no bergerak mengatakan kan aku kena si Allah. Padahal rajinku sholat, padahal rajinku ngaji, teguh si ku nganti sunnah no kan aku kena si Allah. Ini harus dihilangkan dari hati. Harus tahan pergerakan hati. Jangan sampai hati ini mengucapkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Dengan si soleh ini kayak kena musibah. Dengan si soleh ini dengan soleh kena musibah. Nabi ini kena musibah. Nabi doang ini kena berapa lagi kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku anak meninggal semasa dia hidup. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nabi-nabi yang lain tegorok gaji, nabi teiris awak ngadu sisir besi. Nabi-nabi yang lain luwe musibah dari itu. Bahkan sere tinggi iman dengan sere beli musibah. Ya. Nah, niki tentang sabar. Tulisan ini terdalil-dalil isi Al-Imam An-Nawawi dalam bab niki. Kemudian hadis setelahnya atau hadis pertama dalam bab niki dia akan kita baca mungkin, yaitu hadis yang ke-25. Beliau mengatakan wa an Abi Malikin Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, dari Abu Malik yaitu Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan. Timbangan lembe ne, timbangan pekan oke, timbangan di akhirat. Pahalana gin sabol dengan ucapan alhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillah,
dan ucapan subhanallah walhamdulillah digabung dua-duanya, tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh, ini akan memenuhi, ya, yang dua ini akan memenuhi, au tamla'an au tamla'u, ragu perawi hadis tadi. Apakah tamla'ani au tamla'u, ragu perawi hadis. Ya, tamla'ani artinya dua-duanya ini memenuhi, atau ya yang dua ini digabung jadi satu dan dia memenuhi 7 langit dan bumi pahalanya. Terbaca subhanallah alhamdulillah, pahalana sabol langit dan bumi ini pahalanya. Kemudian wassalatu nur, dan salat itu cahaya. Biaran cahaya, ini cahaya. Amun niki nabi arana, ini dila. Ya, cahaya ini cahaya. Si arale dalam. Nah, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Bukti Nabi, bukti iman. Ya, wasabru dhiya, dan sabar itu adalah sinar. Sabar adalah sinar. Nabi bedana cahaya kanca sinar. Bahasa Arab nur cahaya, dhiya sinar. Dikatakan, nanti kita baca perkataan Syekh Al-Utsaimin, ya, atau nanti kita baca syarahnya. Nabi beda antara nur kanca dhiya, beda antara cahaya dengan sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, dan Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Dalam arti Quran niki bau yang dukung kita atau justru akan melawan kita. Quran itu, Quran ada kemungkinan menjadi pendukung kita atau dia menjadi lawan kita. Kullun nasi yaghdu, semua manusia itu sedang keluar ngapain? Fabai'un nafsahu, maka dia menjual dirinya. Selaku manusia kejangkana sugul ngumbe, sugul jual diri. Famu'tiquha, angkuna si jual diri ini, gara-gara jual diri maka dia akan selamat dari neraka. Au mubiquha, gara-gara jual diri maka dia terdampar di neraka. Selaku ante kejangkan te pedagang ini, Nabi dagang te ini, dagang diri, jual diri. Dan kita akan menjadi dua kelompok. Ada orang yang menjual dirinya, gara-gara dia jual dirinya masuk surga dia. Ada dia yang menjual dirinya, setelah dia jual dirinya dia masuk ke dalam neraka. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, niki hadis yang ke-25 dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di bawah bab as-sabru, bab tentang sabar. Makin terbaca sekedip penjelasannya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Iman beli sebagian niki bersuci. Nabi kenana sebagiannya bersuci. Beliau mengatakan wa dzalika li annal imana takhliyah wa tahliyah, kata beliau. Karena iman itu terdiri dari takhliyah bil kha.
yang artinya pengosongan, pembersihan. Dan tahliyah ngaduha yang artinya pengisian, isi. Inu iman ini dari dua hal. Pertama, pembersihan, si kedua pengisian. Bersiap kemudian nanti isi. Karena dia dua, maka salah satunya ini akan menjadi sebagian daripada iman. Kan ngone al-tuhuru, yaitu bersuci. Bersuci berarti nabi pembersihan. Nah, pembersihan ini sebagian iman, sebagiannya lagi pengisian nanti. Angka iman ini perlu terbersihan, perlu diisi terus. Ini iman. Termasuk kalimat la ilaha illallah. Nabi arti la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar, yaitu pembersihan semua sembahan-sembahan, bersiang dulu, sedih dulu. Kemudian diisi dengan satu ilah, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman ini takhliyah wa tahliyah, pembersihan kemudian pengisian. Makanya di sini at-tuhur yaitu bersuci sebagian daripada iman. Nah, kita sekarang selain syirik, Nabi adalah yang perlu kita bersihkan, tabarru'un minasyirki wal fusuq, yaitu kita bersihkan diri kita dari kesyirikan, bersiang diri kita dengan kefasikan, bersiang diri kita dengan bid'ah dan lain sebagainya. Baru kita isi diri kita dengan tauhid, isi diri kita dengan ketaatan, isi diri kita dengan sunnah. Itu bisa akan terjadi, terrealisasi setelah Nabi pembersihan. Lagu munamasi syirik terus genteng isi tauhid genteng ini ke ini harus bersih syiriknya dulu, baru lebih utama tauhidnya. Dan demikian seterusnya. Jadi takhliyah dulu, pembersihan dulu, baru kemudian pengisian. Makanya dibilang bersuci itu adalah sebagian dari iman. Kemudian Syekh mengatakan wa hadza huwa tuhur an yatatahhara al-insan taharatan hissiyatan wa ma'nawiyah. Inilah yang dimaksud dengan tuhur di sini, yaitu manusia bersuci, manusia berbersih-bersih dari hal yang nampak maupun yang tidak nampak, dari hal yang konkret maupun yang abstrak. Tahu darah abstrak? Apa bahasa kita tanya bahasa peresa abstrak gitu. Konkret nampak, abstrak tidak nampak. Dia ketempu lagu ara atau dek ya ini ara ya lagunya ketempu. Pembersihan badan ini yang nampak, dan juga pembersihan hati yang tidak nampak. Ini semua harus dibersihkan, ya. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syatral iman wa subhanallah ma'nahu tanzihullah azza wa jalla. Subhanallah. Makanya at-tuhuru syatrul iman wa subhanallah lagi. Setelah membahas masalah bersuci, kemudian Nabi kita mengatakan dan kalimat subhanallah. Nabi arti subhanallah, maha suci Allah. Berarti di sini ada pembersihan, karena kita akan mensucikan Allah. Mensucikannya dari Nabi, mensucikannya dari kesyirikan.
Ya, kesyirikan yang dilakukan oleh manusia-manusia, mensucikannya dari aib, mensucikannya dari kekurangan-kekurangan yang diberikan oleh manusia. Ya, maka kita mengatakan subhanallah, yaitu maha suci Allah dari perbuatan syirik-syirik manusia. Kesucian Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam al-asma was sifat, suciannya. Dan ini begitu kita mengatakan subhanallah, pahalanya langsung memenuhi timbangan, sabol timbangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ini suci dari segala sesuatu. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-namanya suci dari segala aib. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Nabi arti husna ghayatul fil husn, yaitu paling jeneng. Wah, aran-aran Allah niki paling jeneng. Ia sendirinya dek diri naran ngadu aran-aran si paling jeneng-jeneng itu. Angka itu ndek tekanggo miang Allah aran itu. Ndak jangan itu reni miang Allah aran. Karena aran-aran Allah niki si ia sendiri miang diri na aran, wah jeneng-jeneng, wah husna sudah. Bareh munita miang aran ndek na jeneng bare akhirnya justru menjadi aib bagi Allah. Terima sudah, cukup dengan nama-nama yang datang dari Allah. Allah memiliki sifat, yang sifatnya ini Allah mengatakan walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Ia nomor seke sifat nawah denara pede mara sifat makhluk. Ya, Allah memiliki sifat mengetahui. Manusia mengetahui kendah manusia mengetahui, tapi mengetahuinya Allah dia a'la, paling atas. Allah memiliki sifat melihat. Manusia melihat kendah melihat, tapi sifat melihat Allah melihat paling atas. Wah, ndara ngalahang jelas malik. Kita makin selaku bapa kita ini, selaku bapa kita ndek. Kenapa? Karena penglihatan kita terbatas. Penglihatan Allah dia paling tinggi sehingga tidak ada batasannya. Demikian pula dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita mensucikan Allah, mensucikan nama-namanya, mensucikan sifat-sifatnya, mensucikan perbuatan-perbuatannya. Semua ini kita sucikan dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi simia ya jadi aib ini gara-gara perbuatan manusia. Manusia si ngerombo aran bagi Allah, payu aran romboan ini jadi aib bagi Allah. Manusia ngeromboan Allah sifat, gara-gara romboan sifat ini jadi aib bagi Allah. Manusia menghapus sebagian sifat Allah, gara-gara yang hapusnya jadi aib bagi Allah. Nah, kita sucikan Allah dari kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan oleh manusia. Ini dia makna kalimat subhanallah. Wa subhanallah tamla'ul mizan. Kemudian mun ada dua ana, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Begitu dah gabung dua kalimat ini, pahalana marah beli langit dan bumi pahalana. Sekumbe beli na bumi ne, wah dah ngitung lah, ne malik plus langit kah? Dan bukan hanya as-sama, lagu samawat, 7 lapisan langit.
ngeno beli pahalana mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Kenapa begitu dua ini disebut besar pahalanya? Karena marah kata ngone sempurna dia begitu dua-duanya disebut. Kan ngone iman niki tahliyah wa tahliyah, pembersihan dan pengisian. Begitu subhanallah ini pembersihan, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari aib-aib yang dibuat oleh manusia ini. Kemudian setelah itu walhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah, ini pengisian. Nabi kenana alhamdulillah itu pengisian. Karena di saat kita memuji Allah, nengke julu sendik mata nek tono, kita kan karang kita saling ajum, karang kita saling puji. Dia dengan oke. Kira-kira kita muji batur te Nabi sebabnya kira-kira ampun terpuji ya. Jadi kumbena batur te ini ampun terpuji ya. Kumbena? Ia bagus. Ya bagus sifatnya, misal ia pinter, misal ia dermawan. Dermawan ki maksudnya ini no? Hah? Muak? Kan muak lah. Muak, tentu muak ini. Hah? Muak. Oh muak, muak. Bahasa baru ini muak. Muak. Tahu ya kan? Ya, dermawan dia. Gara-gara dia dermawan, kita puji dia. Ya, nah nengka gara-gara yang alim ajun taya. Kira-kira zat manakah yang paling alim di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala, sempurna ilmunya. Yang paling dermawan mungkin, yang paling apa? Muat. Nah, paling muat li alam ini saya Allah. Ya nyadi itu selapuan ini selapuan ini jelengan. Dan semua sifat-sifatnya sempurna. Manusia nengen nyadi kita kepeng enggak sejuta doang anu. Sekali seumur hidup nasa ada kita enggak sejuta. Bilang jelo kita tajum ya. Dia nengen oke, hai luar biasa dengan ini yang kata doang anu. Bilang jelo tersebut dia. Kumbene ingok marangone ya mual. Ya dermawan bilang jelo tersebut ya. Kehendak Allah pira wasadi ini. Lengan ujung rambut sampai ujung kaki dari dia. Gara-gara sifatnya yang sempurna inilah maka dia pantas dipuji. Gara-gara jasanya dialah dia pantas dipuji. Makanya kita bilang segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Sehingga kita puji dia di dalam rububiyahnya, kita puji dia dalam uluhiyahnya, kita puji dia dalam al-asma was sifat. Sehingga kita puji Allah dengan tauhid, kita isi dengan tauhid sehingga lengkap. Subhanallah, mensucikan Allah dari kesyirikan. Alhamdulillah, yaitu kita mengisi dengan nabi tauhid. Ya enggak begitu digabungkan dua-duanya. Subhanallah, alhamdulillah, pahalanya sangat besar, sebelik langit dan bumi. Angkali ada baca ya bareng renungan ini. Begitu sudah mengatakan subhanallah, renungan amunida ini membersihkan Allah dari seluruh kesyirikan. Kemudian begitu sudah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yaitu sudah menetapkan bagi Allah segala tauhidnya dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam al-asma was sifat. Yang pun balik lalu pahalana
karena terisi seluruh iman, yaitu at-takhliyah dan at-tahliyah. Kemudian Masya Allah, berbeda sebaris ini kan azan suara ini. Di teman B engkah masalah sabar. Taib terbecat-becat nggih Bapak-bapak nggih. Ya, terbecat-becat ya. Wassalatu nur, dan salat adalah cahaya. Cahaya li embe, kata Syekh, nurun lil 'abdi fi qalbihi. Cahaya bagi hamba di hatinya. Dengan seseorang salat dina bercahaya atinu, terang penggita atinu, mata hatinya jelas dia melihat. Wa fi wajhihi, cahaya di wajahnya. Dengan si khusyuk salat ketempo cahaya wajah. Sebedang-bedangna ketempo wajahna mun khusyuk salat. Wa fi qabrihi, dan cahaya di dalam kubur. Ngombe kun kubur no petang atau ngombe arak dek ginta ma kubur ini selapuan teh calon kubur doang. Nah, li kubur petang butuh dila, Nabi dilana salat dilana. Gitulah kudu PLN. Salat jadi dilana. Wa fi hasyrihi, dan cahaya di saat dia dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Angka laun dengan munafik di saat kita melewati as-sirat. Orang-orang munafik ini mengatakan unzuruna naktabis min nurikum. Hai orang yang beriman, anti temilu bedila kencida. Temilu bedila. Karena ia dengan munafik niki dia na berdua dila. Pada mara ida mangkin ule dengan pundukan. Kan petang le pundukan, ulah besenter kan. Batur sakit diulang nanti senter apa ngana anti itu tebaran besenter ngana. Laun le as-sirat senter tenapi salat jadi senter. Dan setiap orang harus berdua senter, dia kanggo nyinggah, dia kanggo jangklet. Begitu orang munafik ini mengatakan anti tamilu badila, Nabi dengan beriman, qila raji'u wara'akum. Tonoh lalu tonoh mana? Faltamisu nura. Peta yang diri dila tonoh mana? Peta yang diri dila tonoh mana? Li akhirat bau tamita dila malik. Dia bau selesai dengan sholat wah nengke dengan sholat ini li akhirat darah istilah sholat malik wah. Nah ini menunjukkan bahwasanya sholat cahaya di hati seseorang, di wajah seseorang, di kubur dia, dan nanti pada hari kiamat. Kemudian wasabru diya, dan sabar itu adalah sinar. Sinar kata beliau di sini fihi nurun lakin nurun ma'hararah, kata Syekh. Ini bedanya. Sinar itu adalah cahaya tapi dia punya rasa panas. Arak benangna. Sabar ini cahaya plus panas. Amun sholat dia cahaya, tidak ada panasnya, angkat mei hidup ke sholat. Lagu sabar arak panasnya. Ya beda antara sinar dan cahaya. Allah berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Cahaya bulan benang ke lah waktu cahaya bulan ndek na benang. Sinar matahari benang atau ndek gosong itu sih, motong itu sih. Itulah sabar. Sabar itu cahaya plus ada panasnya. Ya, lagu mun tenti ya luar biasa kebaikan kita dapatkan. Mulai temele benengan hilang sabar.
petang jarina angka dengan sindik milih sabar gina petang sina begita, gina petang sina begita. Kenapa enggak ada sinar? Begitu besual misal sili yang hilang sabar kan lah petang siku begita nanti langsung jeder kadang-kadang petang siku begita tidak ada sinar. Dan begitu dia sabar, dia tahan dirinya, akan muncul sinar. Benar isinya begita lagu beneng emang beneng atau dia sabar beneng. Tapi di sana pahalanya benang ini tono to pahalanya. Amun dia tak sabar, urung temu pahala dan petang sita begita. Ya, akhirnya kita berbuat sesuatu di luar kontrol yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu sinar. Wasadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Bukti Nabi, bukti ente beriman sedekahnya. Karena kan sedekah nyugulang kepeng. Kepeng ini kan sesuatu yang kita cintai. Dia dengan oke. Selaku ante nemenan kepeng, dia sangat kita cintai uang ini. Nah, kita tidak mungkin mengeluarkan uang melainkan dengan tujuan mendapatkan sesuatu yang lebih kita cintai. Begitu kita bersedekah, sugul sesuatu yang kita cintai, tapi kita ingin mendapatkan yang lebih kita cintai. Apa yang lebih kita cintai itu? Surga. Besarkan kepeng atau surga? Surga tentunya. Bagi yang beriman akan mengatakan demikian. Bagi si tidak beriman, sarakan kepeng ngene oke. Tapi bagi yang beriman, sarakan surga, sehingga dia keluarkan uangnya. Uang yang dia cintai, dia keluarkan untuk mendapatkan yang lebih dia cintai. Angkuna sirani nyugulang bapak si cintai naino sebagai bukti dia ini beriman dengan adanya surga. Amun dia beriman dengan adanya surga, mana lagi nyugulang kudu ngombe kepeng ne sinengke ke julu ngana silaun-laun ngana keluaran. Ya. Nah, ini makanya dikatakan sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Iman dengan surga. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik." Quran ini bisa menjadi penolong kita, pendukung kita, yang membela kita atau justru yang memusuhi kita. Kapan dia akan menjadi pembela kita? Di saat kita membenarkan isi Al-Quran, di saat kita mengamalkan isi Al-Quran. Dan dia akan menjadi musuh kita di saat kita tidak membenarkan Al-Quran, ditesedule Quran, atau tidak mengamalkan isinya, maka siap-siap Al-Quran akan menjadi musuh bagi kita. La ilaha illallah. Ya, malah sebagian dengan tono, ya, dia diberi syafaah oleh Al-Quran, sehingga yang tadinya dia di neraka subuli dengan neraka gara-gara syafaat dari Al-Quran. Yang dia di neraka, yang tadinya dia di surga bawah, surga atas saningna lantaran syafaat dari Al-Quran. Lagu sebagian dengan ternyata Quran ngelawannya, ya, Quran ngelawan dia sehingga tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu dia keluar. Setiap manusia itu sedang berusaha. Ya, ngombean pun usahana fabai'un nafsahu, dia menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, gara-gara yang jual dirinya maka ada yang selamat dari neraka, ada yang terjerumus ke dalam neraka.
Si terjerumus aning neraka ino yang jual dirinya untuk apa? Yang jual dirinya kepada kekufuran. Jualnya dirinya tiba kekufuran, besangnya dirinya ini untuk kekufuran. Ya, kemudian yang selamat dari neraka siapa itu? Orang yang menjual dirinya, dihabiskan dirinya ini untuk keislaman, untuk iman, besangnya diri ini. Itu ini ginta buwe atau ginta tetap arak? Ginta buwe atau ginta tetap arak? Ginta buwe. Ginta buwe selaku ante. Nambeng kok ada besang diri de bino wahida. Arak dengan besang dirinya dalam keislaman, dalam keimanan, maka itulah dia orang muslim, dia orang beriman. Arak yang besang dirinya dalam kekufuran, dalam kepasekan, maka itulah dia. Ya, jadi selapuan te ini kejangkan besang diri te, kejangkan jual diri te ini. Ya, nah ada dari kita menjual dirinya sehingga dia terjerumus ke dalam neraka, dan ada di antara kita menjual dirinya sehingga dia selamat dari neraka. Nah, yang menjadi inti di sini sabda beliau wasabru diya, dan sabar itu adalah sinar. Ya, dia memiliki panas tapi padanya ada cahaya. Amun ditekang goang panasne, maka cahaya itu akan hilang. Mun hilang cahaya niki, maka kita tidak akan bisa melihat dengan benar. Beniki ya, mudah-mudahan yang kita baca niki bisa dipahami dengan baik. Ya, kalau ada yang belum dipahami, bisa mungkin nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Masih ada waktu untuk tanya jawab ini. Baik. Setelah azan insyaallah kita buka tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan azan.
ati nabiyina Muhammadan rasul. Arak kene jelas, betul. Masalah sabar tadi Ustaz. Nggih. Sabar itu kan ada beberapa bagian yang harus kita tahan, artinya anggota badan, lidah, sama hati. Hati nggih. Yang paling besar untuk kita prioritaskan itu kan kadang-kadang anggota badan bisa sabar, tapi hati ini terus-terus itu kuat kita lawannya. Nggih. Ya, presentasinya yang lebih besar kita kuatkan kesabaran itu gimana atau semuanya. Nggih. Jadi selapuan badan kita ini harus dia beribadah. Harus beribadah. Lisan kita harus dia beribadah. Hati juga harus beribadah. Anggota badan juga harus beribadah. Dan demikian pula menghindari larangan. Hati kita harus menghindari larangan. Nabi lisan juga harus menghindari larangan. Anggota badan anda harus menghindari larangan. Nah, nengke saat sabar, maka seluruhnya ini harus sabar. Nabi hati sabar ngone tahan. Selapuna harus tertahan. Lisan tahan, jangan sampai mengucapkan ucapan yang tidak benar. Ya, misal kelak qadarallah tiba-tiba anak takdirang langgar isi motor. Ndak jangka lisan tang mengatakan coba ndak nesugul ngone kende ne telanggar. Dia dengan kira-kira kadang-kadang ya. Padahal harusnya kita mengatakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Jadi lisan harus diajar juga. Jangan sampai mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Badan mengenal mesti. Ya, dan hati juga demikian. Nah, besi paling belik nangka ini epen tugas si paling belik adalah hati. Kenapa demikian? Karena yerejenu hati. Yereje. Begitu dia sudah kita tahan, semuanya ini akan tertahan. Begitu hati sudah kita tahan, semuanya akan tertahan. Ya, lagu munate ini masih ngambar ngono, megina milu bareh lisan mengucapkan yang tidak-tidak. Gina milu bareh anggota badan melakukan yang tidak-tidak. Jadi ia si paling pertama tahan. Dan dia yang paling besar pahalanya untuk ditahan, hati. Karena dia adalah rajanya. Dan karena dia yang paling sulit untuk ditahan. Embe mudaan kita nahan anggota badan atau nahan hati? Embe mudaan nahan umbe ini mudaan ini lagu hati ini dia sekat. Ya, maka dia tahan berjulu prioritasan. Dan dia yang paling besar pahalanya di saat kita mampu menahan hati ini. Menahan dia dari rasa marah, rasa benci dengan keputusan Allah, rasa tidak ridha, tahan nih. Ya, didik ya untuk tetap ya ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada tidak kira-kira manusia yang selamat dari bisikan setan yang mengatakan setelah dia mendapatkan musibah langsung tidak ada bisikan yang mengatakan aku kena si Allah. Nah, kan aku apa? Oh, aku nak kena si Allah. Arah kele antara manusia ini sinde mau bisikan setan le saat nemu musibah kan aku kena si Allah. Mana ke? Ya. Arah ke manusia selamat dengan bisikan syaitan dan arah manusia selamat dengan bisikan syaitan. Ya, bahkan Nabi Adam baik kan bisikinnya berkali-kali. Nabi pada hal ini. Apalagi kita ini ya selalu mendapatkan bisikan syaitan. Maka berusaha ya ngombe cara kita terhindar dari bisikan-bisikan syaitan niki, perkuat imanmu, terus perkuat. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah.
kenalilah Allah di saat engkau dalam kebahagiaan. Niscaya nanti Allah mengenalmu di saat engkau mendapatkan musibah. Kalau saat terkejangkan tu mau nikmat, dinarak musibah, ngenteng ono pacuan ibadah. Jangan lengah, jangan tergiur. Lalu nikmat ini, ku hebat, ngenteng ono nyawa, jangan tergiur. Ya, terus tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus beribadah di saat kita mendapatkan nikmat. Nah, di saat kita dapat nikmat, rapat kita tipa Allah, begitu dapat musibah, Allah kemudian gin rapat tipa itu. Bimbingna itu si Allah Subhanahu wa taala. Pihakna tinte menjadi hati yang sabar. Amun terkenal Allah di saat kita bahagia. Di saat kita dapat musibah, Allah kemudian akan membimbing kita sehingga kita berada di dalam kesabaran. Luwe dengan le saat nemu nikmat, le saat nemu nikmat lupa na Allah. Sibuk dengan khamar, sibuk dengan judi waliyadzubillah. Ya, kemudian miak ya balik, balik piak. Miliaran itu balik. 2018 datang gempa. Begitu gempa datang hancur Bali, jeder, hilang hartanya. Karena sebelum mendapatkan musibah dia nak kenal Allah, akhirnya frustasi dia, bingung dia, stres dia, macam-macam angkunuah. Kenapa dia begini? Karena sebelum dapat musibah dia tidak mengenal Allah. Dan luwe cerita-cerita selain luwe. Tapi seseorang di saat dia bahagia, dia kenal Allah, dia orang yang beriman. Ya, maka di saat dia dapat musibah, Allah mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Sisi beriman tipa Allah, le saat nemu musibah laun Allah nyadi atina petunjuk. Sehingga begitu dapat musibah ditunjuki dia oleh Allah untuk bersabar. Begitu dia sabar, tenang hatinya, justru senyum dia. Senyum dia di saat mendapatkan musibah. Karena sikap seseorang di saat ditimpa musibah niki 4 sikap manusia le saat mau musibah. Pertama adalah tidak sabar atau marah. Paling bawah ini dosa, ini tidak sabar. Tingkatan si kedua ini ketingkatan aman, yaitu tingkatan sabar. Mau musibah sabar ya. Berarti aman dari dosa. Amun singone dia sabar mau dosa ya. Begitu dia sabar, aman, selamat dari dosa. Yang ketiga, arah kelas telu ini, arah dengan begitu timpa musibah, hatinya ridho. Angka pas nemu musibah, senyum dia. Senyum dia, pas bahkan meninggal anaknya, senyum dia. Karena senyum ridho dengan keputusan Allah. Yang paling atas adalah syukur, bersyukur dia. Begitu dapat musibah bersyukur, karena dia tahu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia akan bersyukur karena begitu dapat musibah sudah mampu dia sabar, bahkan bersyukur dia dapat pahala tanpa batas. Kemudian dia yakin juga kalau kena musibah ini dia dihindarkan oleh Allah dari mudarat yang lebih besar. Saat ini musibah si masih ringan, luwe kah renungang. Sehingga begitu dapat musibah bersyukur dia.
Nengka kita kira-kira kelas B no itu ini. Kelas yang paling bawah ngone ke atau masih kelas sabar atau wah bau ridho dengan keputusan Allah atau paling atas yang bisa bersyukur. Nah ini kelas sabar, ridho, syukur, ini petunjuk Allah. Kita tidak akan bisa seperti itu melainkan dengan izin dari Allah. Wa ma sabruka illa billah. Dan tidaklah engkau sabar melainkan dengan bantuan dari Allah. Kapan kita akan diberi sabar itu? Kalau kita beriman, sudah ada iman sebelum ditimpa oleh musibah. Angkat terus ya, tabung imano, terus tabung imano akan sangat bermanfaat di saat kita ditimpa oleh musibah. Wallahu ta'ala alam. Jadi dinarak manusia selamat dengan bisikan syaitan. Selapuan itu ini. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dia yang selamat. Allah taala alam. Nggih, silakan. Kita punya kurang jelas sana ini, apaan? Ulang. Anggota keluarga terus menimbulkan fitnah maksudnya? Oh gitu. Jadi keretakan ya. Orang ini gitu, ya itu masuk anggota keluarga ya. Selain kita ini menasihati semua seringkali kita malah belajar tapi kita mendekat dan juga seringkali kalau masalah itu kan satu yang punya masalah misalnya satu masalah tapi kita tadi banyak yang kita bisa gitu sehingga kita pikir daripada masalah itu kita cari. Gimana sikap kita gitu? Masya Allah, curhat jadi nenek. Ya, jadi manusia begitu dia sudah jadi manusia, maka mau nggak mau dia akan diomongin. Begitu dia jadi manusia, lengan nale dalam tian wah terausang wah punya sakit dan sebagainya. Begitu lahir diomongin, begitu mulai besar diomongin juga ya. Begitu dia mau menikah diomongin, merari ya rausangna sih dengan ndek merari rausangna ya, cerai dia rausangna ya, memadu ya rausangna, kita rausang diri manusia ini. Lalu aning gunung rausangna, turunnya dengan gunung rausangna, dijagur sama orang rausangna, yang jagur dengan rausangna, nemate temu kubur rausangna ya dah. Piran dia lagi ngerausang kita sih dengan amun dia tuah arak li bumi ini baru dia lagi ngerausang gitu. Amun dia terjadi manusia baru dia narausang itu. Selama tawah arak li muka bumi ini bersiap-siap narausang wah, siap-siap. Batu biar rausang sih dengan ngombe batu nih dah. Batu padahal nggak manusia ini selalu rausang. Ya, oleh karenanya di sini kita harus pertama tidak bisa lepas dari omongan orang. Kemudian fokus kepada hal yang bermanfaat buat kita. Ya, fokus ke sana. Apa fokus kita? Tahqiqul ubudiyah, ini tujuan kita. Untuk bisa merealisasikan peribadatan. Itu sudah fokus. Kalau omongan itu akan mengurangi peribadatan kita, ini respon dia. Ya, respon sedikit.
Tapi kalau ternyata omongan itu tidak ada pengaruh dalam peribadatan kita, biarin sudah, skip sudah. Ya, karena kalau semua direspon, urung itu hidup. Ya, tapi kalau dia akan berpengaruh kepada nabi arana peribadatan berpengaruh kepada dakwah misalkan, berpengaruh kepada pendidikan misalkan atau apa, perlulah kita jelaskan, klarifikasi. Ya, perlu dijelaskan kalau berpengaruh kepada peribadatan kita. Lagu mau pengaruh kepada itu ngoloh apa? Misalkan ya apa misalkan? Ya rambok, mana misalkan alur lah. Ya apa malik alur lah. Tapi kalau yang dikucilkan ini berkaitan dengan agama kita, ya sekarang kalau tidak diklarifikasi, akhirnya orang-orang tidak lagi mendengar dakwah kita misal, maka perlu diklarifikasi sekedarnya. Tidak juga bekah serahang tipe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak semua perlu digubris karena omongan orang tidak akan selesai. Ya, dan kita masuk surga atau masuk neraka bukan karena omongan orang, tapi karena amalan kita. Jadi jangan hiraukan omongan orang, karena bukan itu penentu surga atau neraka kita. Tapi penentu surga neraka apa? Amalan kita sendiri. Makanya perbaiki amalan kita, jangan hiraukan omongan orang. Wallahu ta'ala a'lam. Karena ini arahnya ke curhat pribadi nih, jadi agak sulit. Wallahu ta'ala a'lam. Ide curhat kita ini. Ya, misalnya dengan sabar dalam keadaan terpaksa kan hukumnya pahala. Sabar dalam keadaan terpaksa. Contohnya dulu, contoh. Misalnya jabur itu Ustaz. Terus nanti beli kan yang kita pagi jaburan kita kan sabar. Oh, kita pahala. ini dia perot taran. Ya, sabar terpaksa. Umbe kena sabar terpaksa. Boy itu kode. Terus dengan si jagur itu boleh petaknya jagurnya itu ke sabar nanti. Kadang-kadang ini kocet sah, berani bersuara, maka ini terpaksa. Ini artinya perot artinya. Ya perot karena mau beli awaknya dah sang jagur nih ruan, orangnya sabar. Ya, jadi sabar ini kan ibadah ini. Sabar ini nabi ibadah. Siaran ibadah perlu ikhlas. Perlu nabi ikhlas. Dia melakukannya benar-benar karena Allah. Ya, jadi dia berbalas ya karena dia mengharapkan pahala dari Allah. Ya, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Saya sabar dan memaafkan. Jadi sabar dulu, yaitu ini ibadahnya ini tahannya dirinya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian dia maafkan orang yang menggoda dia tadi, mengganggu dia tadi. Setelah dia sabar, dia maafkan. Inilah dia perkara yang luar biasa, itu pahalanya sangat besar. Jadi sabar baru memaafkan. Biar maaf itu tidak membalas dan melupakan. Tidak membalas dan melupakan, dan itu diawali dengan Nabi dengan sabar. Nengka ibu-ibu kan kerang, ya misalkan pantohnya si semamaknya, dia nerani ngelawan, sabar, ngene. Lagu barah begitu bedait kaca ibu si lain bercerita ya tono, dia nengalo ibu-ibu bercerita ya, berarti ini gak sabar. Ya lagu dia nerani berbalas. Buktinya apa? Cerita yang malik. Ya, karena kan muawah sabar, dia akan memaafkan dan melupakan. Ya, walaman sabara wa ghafara. Bersabar dan memaafkan. Mungkin karena ghafara memaafkan plus melupakan. Yang kamu kone si kode si jagur nih no. Dia udah balas sabar dan lagu badai kan bercerita ya.
Karena ibu-ibu dia tahu babalas ngadume. Nabi senjatanya ibu-ibu lisan ke dulu merang ini. Digosipkanlah kita, difitnahlah kita, macam-macam betul. Sebagai balasan ume itu. Bapak-bapak kan lalu ume kalau jeder. Ya, lagu mun ibu-ibu lisan ke dulu jagurang. Nah, ini kadang-kadang si kudik si jagur teh ini dinebung jaguran balas itu. Lagu apa gaduna? Lisan, difitnah kita, digosip kita dan sebagainya. Gina ngeno bareh amun dik sabar karena Allah. Lagu mau tentu sabar dan memaafkan, maka itu akan dia lupa. Dia maafkan dan dia akan lupa kejahatan tersebut. Jelas itu, tahu itu beda yang ke antara sabar ke ceperot. Ini rapat soalnya nih. Persamaannya sama-sama tidak membalas. Lagu si perot dia tidak membalas karena ya perot. Si sabar tidak membalas karena mengharap pahala dari Allah, dan dibuktikan dengan cara dia memaafkan dan melupakan kejahatan orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Bekah terakhir ini, silakan. Tidak boleh membuatkan Allah namge, betul, nggak boleh. Nenek keji. Terus bolehkah seperti itu? Nangke. La ilaha illallah. Nenek, apakah ini nama Allah? Bukan. Ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama. Ya, mi'atan illa wahida, 100 kurang seki. Inu aran-aranna Allah. Si siwa puluh siwa inu arak ki aran nenek tono. Nenek ini arti dari nama Allah, yaitu nama Allah Rabbun. Ar-Rabbu itu nama Allah. Artinya bahasa Sasak nenek, bahasa Indonesia Tuhan. Ya, Tuhan ini arti dari nama Allah, bukan nama Allah Tuhan itu. Nenek endah ngano arti dari nama Allah, yaitu Ar-Rabb. Ya, kan ya Tuhanku bahasa Indonesia, bahasa perasaan Nabi, nenek kaji. Jadi nenek ini bahasa Sasak. Ya, bukan ke nenek yang bahasa Indonesia. Amun nenek bahasa Indonesia artinya apa? Papu Nina. Lagu nenek bahasa Sasak. Ya, artinya adalah bahasa Indonesia Tuhan. Bahasa Arabnya Ar-Rabb, itu nama Allah. Ar-Rabb nama Allah, arti namanya Tuhan bahasa Indonesia, arti dalam bahasa Sasak yaitu nenek. Nah, kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah niki tidak boleh memanggil Allah melainkan dengan nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka panggillah dia dengan nama-nama tersebut. Menunjukkan enggak boleh kita panggil dia dengan selain nama-nama itu. Sehingga kita panggil dia ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Syafi dan seterusnya. Jangan panggil dengan arti namanya. Wahai Tuhan, gak boleh. Kenapa? Karena Tuhan bukan namanya. Ya, kita panggil ya wahai Allah, wahai Rahman, wahai Rahim. Kecuali mun dia tahu menang Allah berukah. Araknya dengan ide dia tahu menang Allah ini. Selaku anda tahu Rahman Rahim,
apalagi dengan selatan rata-rata pasih baca Quran, masya Allah ya. Dengan daerah sini kan pasih-pasih baca Quran ini rata-rata kita tahu nanggor Allah ngadu aran-arannya. Jadi tidak ada uzur untuk tidak memanggil Allah dengan selain namanya. Ya, angka dia terganggu menang ya Allah. Tapi kita bilang apa? Maaf. Dia terganggu menang ya Tuhan. Tapi kita mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada mara ini ada nenek keji. Ya, karena seseorang itu kalau memanggil pasti memanggil apa? Nama. Makin tiang, maaf, kan aran tiang Abdullah. Maka dia akan dipanggil dengan Abdullah. Arti aran tiang apa? Nabi artinya hamba Allah. Nara dengan balik hamba Allah. Ngene-ngene nanggor tiang. Ini tiang gilio. Dia ini gilio kenapa? Dia niaran. Taino. Aran dengan aran Saifur Rahman. Nabi arti Saifur Rahman pedang Allah itu arti aranna. Mun temele nanggor ya, ngombe kata nanggor ya. Ya Saifur Rahman ngata wahai Saifur Rahman ngata. Mun tetanggor ya wahai pedang Allah ngata liu ke ya. Ini liu. Arana Badar, misalnya arana Badar. Nabi arti Badar bulan purnama. Badar artinya purnama. Tetanggor ya Badar liu ya. Tanggor purnama ngantar dia lagi liu. Kenapa? Karena itu bukan namanya, itu arti namanya. Iya. Nah demikian pula kepada Allah, panggil dia dengan namanya. Selaku anta nano arana, maka panggil dia dengan namanya. Jangan dipanggil dengan selain namanya. Akan lebih parah kalau arti nama ini kemudian dianggap sebagai nama. Ini bahaya. Nenek ini arti namanya, muntah anggap ini sebagai nama Allah, bahaya ini. Jatuh ke dalam ilhad arah. Tuhan itu arti namanya. Kalau kita menganggap ini namanya, maka jatuh ke dalam ilhad, penyelewengan. Ini bahaya. Ya, jadi tidak boleh memanggil Allah dengan selain namanya, termasuk tidak boleh memanggilnya dengan arti namanya. Harus dipanggil dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak ke? Alhamdulillah, wallahu taala a'lam. Bayaru ada niki ya yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat tiang dan kita semua. Ini lebih ganti ini lebih 10 menit bahkan jam balu ini bertanya yang maafkan ya atas kelebihan niki dan kekurangan kalau ada, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Nggih wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.